Perkenalkan, nama lengkap saya Tresia Jowasita, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Saya akan mempresentasikan hasil dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Desa pada Desa Oda Upe, Kecamatan Nangarhoro, Kabupaten Nagari. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Desa adalah kelompok sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa seperti pengelolaan anggaran desa. Desa diturunkan dalam bentuk pembangunan ekonomi desa. Menjelaskan bahwa otonomi daerah ditetapkan oleh MPR tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbang keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara. Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 tentang perimbangan keuangan antara pendapatan dan belanja desa. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang pemerintah daerah menunjukkan 3 pola otonomi, yaitu otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten atau kota sebagai otonomi luas, otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memperdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional, bahwa di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk dapat menyusun pembangunan ekonomi desa diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip kinerja anggaran, merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja instansi pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran. Dalam hal keuangan dan aset desa, ada 2 hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa, yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut, dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis kebutuhan desa, di mana 1, 2. Dalam hal keuangan dan aset desa, ada 2 hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa, yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut, dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa-desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa, di mana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pendapatan asli desa seperti hasil uang desa, yaitu hasil yang berasal dari usaha desa. Misalnya, hasil BUMDes tanah kas desa, hasil aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan aset desa. Misalnya, tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa, dan jaringan irigasi, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong. Misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang menilai dengan uang. Dana desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan
harus bisa mendapatkan belanja desa dengan baik dan benar, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah pendapatan asli desa dan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa pada desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa terhadap pembangunan ekonomi desa pada desa Oda Ute. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: bagi peneliti merupakan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti dengan menerapkan teori yang sudah didapat selama studi perguruan tinggi. Bagi Universitas Flores, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kampus Universitas Flores dalam menambah literasi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa mengenai pengelolaan dana desa. Bab 2. Kajian pustaka. Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan beralokasi di daerah pedesaan. Secara administrasi Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administrasi yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin desa. Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adat atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak atau asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibentuk perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggaran BPD ialah wakil dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Yang kedua, tahap pengelolaan pembangunan ekonomi desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan pembangunan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Yang ketiga, tahap perencanaan. Tahap perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekretaris desa. Yang kedua, sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang pembangunan ekonomi desa. Yang ketiga, rencana peraturan desa tentang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Rancangan peraturan desa tentang pembangunan desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Anggaran. Definisi anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain. Dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematik. Menurut Supriyono, dalam pengertian anggaran yaitu menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan Rahmawati menyatakan bahwa anggaran merupakan sebuah rencana inflasi yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dan mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Estimasi
Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasi rencana tersebut. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta sebesar-besar pemasukan tersebut. Fungsi anggaran. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Yang kedua, alat pengendalian. Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa. Dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Yang keempat, alat penilaian kinerja. Perencanaan anggaran dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Yang kelima, alat motivasi. Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien, dan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakan sesuai target dan tujuan desa. Maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik. Pendapatan dan pembangunan. Definisi pendapatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pembangunan Pemerintahan (SPP), pada persyaratan Standar Pembangunan Pemerintah Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas negara daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pembangunan Pemerintah (SPP) di atas sama dengan pengertian pendapatan terdapat dalam peraturan sebelumnya, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Pembangunan Pemerintahan (SPP). Kerangka pemikiran. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa yang masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi desa menurut Supomo adalah suatu rencana keuangan tahun desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dalam penelitian. Hipotesis penelitian. Pengaruh pendapatan pembangunan ekonomi desa. Menurut Pramendagri Nomor 113 Tahun 2010, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pengaruh dana desa terhadap pembangunan ekonomi desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari pembangunan yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pembangunan kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaid Damarnur, dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa, maka belanja yang dianggarankan oleh desa juga ikut bertambah berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Maka hipotesis
hipotesis dapat ditemukan dalam berpengaruh terhadap pembangunan desa. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, berupa angka-angka yang diperoleh dari objek penelitian. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik. Yang kedua, definisi operasional variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lokasi penelitian ini adalah di Saudi Utek, Syamnangror, Papua Nagibeo. Populasi dan sampel. Populasi menjelaskan bahwa wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi desa pada pemerintah desa UDOT tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian adalah jumlah perangkat desa dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata variabel, bukan dalam bentuk angka. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, observasi. Observasi langkah awal sebelum melakukan penelitian, yaitu pengamatan secara langsung objek akan diteliti untuk melihat siklus dari kondisi objek. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai objek yang akan diteliti. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara lisan pada subjek penelitian yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung maupun secara tidak langsung. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan data yang dikelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel seluruh responden. Menyajikan data tiap tabel yang diteliti. Melakukan perhitungan, menjawab rumus masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 3. Sekian dari saya.